Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang hal terkait peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Insyaallah pada video kali ini kita akan memulai dari pasal 151 sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Paragraf 3, penanggulangan, pasal 151 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air. Ayat 2. Penanggulangan pencemaran air sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat. Kedua, atau B. Pengisolasian pencemaran air. C. Penghentian sumber pencemar air. Dan D. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ayat 3. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diketahuinya pencemaran. 1 hari setelah diketahuinya pencemaran, maka pemberitahuan informasi itu harus segera dilakukan ya teman-teman ya. Karena berbahaya nanti bila misalnya ke badan sungai itu kemudian mencemari ikan, nah itu berbahaya ikannya untuk dikonsumsi, ataupun misalnya ada yang menggunakan airnya untuk keperluan sehari-hari, mandi cuci kakus, nah itu berbahaya juga. Ayat keempat, dalam hal terjadi pencemaran air, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 jam kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 5. Laporan sebagaimana maksud pada ayat 4 ini ya. Tadi melaporkan keadaan tadi yang telah terjadi pencemaran, memuat A. Lokasi, waktu, penyebab, dugaan dampak terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah upaya yang telah dilakukan. Ini pasal 151 sudah cukup jelas, tidak ada penjelasannya. Kemudian ke pasal 152 ayat 1. Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air, tidak melakukan penanggulangan pencemaran air ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 1, dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diketahuinya pencemaran. Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air. Ayat kedua, terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi misalnya sudah ada kegiatan sudah diketahui namun penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tadi tidak melakukan penanggulangan apapun, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota ini menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan, dan kemudian biaya penanggulangan itu dibebankan kepada si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Masuk ke paragraf keempat, pemulihan mutu air. Pasal 153 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air. Yang kedua, pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Pembersihan unsur pencemar air, B. Remediasi, C. Rehabilitasi, D. Restorasi, dan yang terakhir dan atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi cara pemulihan tadi, mutu air tadi ini ya, ada 5 cara: pembersihan unsur pencemaran air, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan yang terakhir ini
hal-hal lainnya ya di luar keempat ini yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi misalnya sudah ada teknologi baru yang dapat mengurangi tingkat pencemaran pada badan air sehingga mutu airnya dapat kembali, nah itu bisa digunakan inovasi teknologi tersebut. Nah ini penjelasannya ada nih pasal 153 ayat 2 huruf B, ada penjelasan remediasi. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, itu remediasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk membalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Kemudian ada juga restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Itu ya pemahaman dari remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pasal 154, dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 1, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diketahuinya pencemaran air, maka menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air. Jadi hampir sama ya dengan pasal yang sebelumnya itu. Kalau penanggung jawab usaha dan atau kegiatannya tadi tidak melakukan pemulihan air, ya maka menteri, gubernur, bupati, wali kota ini menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air ya. Nah, kegiatan pemulihan mutu air tadi yang oleh pihak ketiga itu ya menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, data penjaminan yang digunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Lalu untuk pasal 154 tidak ada penjelasan. Pasal 155, pemulihan mutu air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 154, dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewajibannya jika a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya, dan atau b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air. Jadi pemulihan mutu air itu yang tadi sudah tercemar itu ya, itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, Pemda. Bila mana ya sesuai dengan kewenangannya jika nih ya lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya gitu, tidak diketahui dari mana nih sumber pencemarnya itu berasal. Itu yang kedua, tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air. Kita masuk ke bagian kelima, pemeliharaan. Pasal 156 ayat 1. Pemeliharaan mutu air diselenggarakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Pemeliharaan mutu air dilakukan pada A. Badan air kelas 1, B. Badan air yang berada di kawasan lindung, C. Mata air, D. Air tanah, dan atau E. Danau tertutup. Nah, ini untuk penjelasan dari ayat 1 ya. Ini maksud dengan pemeliharaan mutu air adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga mutu air, termasuk kuantitas dan keberlangsungan air. Jadi pemeliharaan mutu air itu tidak hanya mutunya saja ya, mutu airnya saja baik, baku mutunya saja yang tidak hanya dijaga, namun juga termasuk kuantitasnya dan keberlangsungannya gitu ya. Lalu untuk pemeliharaan mutu air ini sudah cukup jelas ya. Di sini ada penjelasan. Lalu ayat ketiganya, menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannya melakukan pemeliharaan mutu air melalui upaya. Nah, upayanya apa aja nih untuk pemeliharaan mutu air? A. Konservasi badan air dan ekosistemnya. B. Pencadangan badan air dan ekosistemnya, dan atau C. Pengendalian
perubahan iklim. Untuk penjelasannya yang huruf A ini, konservasi badan air dan ekosistemnya, ya, adalah upaya melindungi badan air beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan keberlangsungan air. Lalu penjelasan untuk huruf B, pencadangan badan air dan ekosistemnya adalah upaya mengelola badan air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu. Lalu ayat 4, konservasi badan air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A meliputi kegiatan A. Perlindungan badan air dengan baku mutu air kelas 1. Lalu yang B dan atau B. Perlindungan ekosistem di sekitar badan air dengan baku mutu air kelas 1. Kegiatannya ini perlindungan badan air dengan baku mutu air kelas 1. Lalu yang B, perlindungan ekosistem di sekitar badan air dengan baku mutu air kelas 1 ya. Itu kegiatan untuk konservasi badan air dan ekosistemnya. Kemudian ayat kelima, pencadangan badan air dan ekosistemnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, merupakan badan air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi pencadangan badan air dan ekosistemnya ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, ya ini pencadangan badan air dan ekosistemnya adalah merupakan badan air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ayat 6, pengendalian perubahan iklim, sebagaimana masuk pada ayat 3 huruf C yang tadi ya, dilakukan melalui pengelolaan air limbah untuk memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca. Nah, ayat 6 ini penjelasannya, memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh air limbah. Senyawa gas rumah kaca dari air limbah bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam air limbah berupa karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4. Itu maksudnya pengendalian perubahan iklim itu ya ini memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca dari air limbah itu ya, yang dimana di sini dari penjelasannya ini bersumber dari zat organik dalam air limbah berupa karbon dioksida dan metana. Ayat ketujuh, pengendalian perubahan iklim sebagaimana pada ayat 6 ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke bagian ke-6, hak, kewajiban, dan larangan. Pasal 157, setiap orang berhak ya, A. mendapat informasi tentang rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Ini, jadi Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota yaitu membuat rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, kemudian informasi itu disebarkan ya, informasi itu disebarkan pada semua orang karena itu hak untuk setiap individu. B. Mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya pencemaran air, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu air. C. Berpartisipasi dalam memantau mutu air. Jadi kalau misalnya ada warga melihat suatu pencemaran gitu ya di sungai gitu, pada sungai yang limbahnya itu benar-benar hingga membuat warna dan bau gitu ya, menimbulkan warna dan bau yang sangat ini berbeda sekali ya, maksudnya sangat amat ini ya masif gitu ya, dan memang merubah warna dan mengeluarkan bau gitu dari ininya ya, limbahnya, sehingga sungai itu berubah warna, itu bisa dilaporkan gitu teman-teman ya.
Lalu D. Berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan mutu air. E. Menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas pencemaran air yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi setelah memantau tadi, nah ini bisa nih melakukan pengaduan dan mengajukan keberatan gitu ya atas pencemaran air yang terjadi di lingkungannya, karena masyarakat di sekitar itu pencemaran itu sendiri yang nantinya akan merugi gitu ya, termasuk juga makhluk-makhluk lain seperti ikan, air tanah gitu ya, yang terkena dampak dari, bisa jadi terkena dampak dari polutan itu ya, pencemar itu. Dan F. Mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini mendapatkan perlindungan hukum ya gitu ya dari pengaduan tadi. Kita lanjutkan ke pasal 158. Setiap orang berkewajiban. Tadi kan haknya ya. Ini kewajibannya apa? A. Memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air. B. Melakukan pencegahan pencemaran air. Dan C. Ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air. Jadi kita semua sama-sama juga wajib untuk memelihara dan menjaga ya eh, kelestarian dan fungsi air, termasuk menjaga baku mutu air gitu ya, yang ada di badan sungai, yang ada di air permukaan itu, agar uh, tetap gitu ya, tetap baik mutunya, termasuk juga kuantitasnya. Lalu pasal 159, setiap orang dilarang A. Memasukkan air limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup. B. Memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3 dan atau limbah B3 ke badan air. C. Merusak kondisi fisik dan fungsi badan air. D. Melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air. E. Melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait ini ya, ini berbahaya nih ya teman-teman ya. Ini berbahaya nih, dan memang dewasa ini cukup sering kita lihat juga ya, ada ikan aligator gar yang harusnya ada di Amazon, kemudian ada di sungai-sungai di Indonesia. Nah, itu berbahaya itu teman-teman ya, karena bisa jadi hewan lokal yang ada di badan air itu atau di sungai itu bisa menjadi punah, dan hewan invasif asing yang itu ya, yang dimasukkan yang tidak sesuai dengan habitatnya itu bisa menjadi apa namanya, populasi yang membludak gitu ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita juga nih, kita semua ya teman-teman ya. Yang F. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ini dilarang untuk ini, melakukan ini ya teman-teman ya. Penjelasan, oh belum, ini tidak ada penjelasannya, cukup jelas ya, 159, pasal 159 cukup jelas. Bagian ketujuh, peran serta masyarakat, pasal 160. Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air berupa apa aja sih peran aktifnya masyarakat ya dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air? Di sini di pasal ini ada 6 poin. A. Memantau badan air secara mandiri di lingkungan masing-masing. B. Melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing. C. Menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat. D. Menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemaran air. E. Melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemaran air. Dan atau F. Melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem badan air. Untuk pasal 160 cukup jelas, tidak ada penjelasan. Kita lanjut ke pasal 161 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi
terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha dalam melakukan pengurangan pencemaran air. Nah, jadi pemerintah pusat dan pemerintah Pemda nih, dalam hal ini, ya Pemda ya, baik provinsi, kabupaten atau kota, nah itu dapat bermitra dengan masyarakat gitu, atau dengan badan usaha ya, antara masyarakat dengan badan usaha gitu ya, memfasilitasi, menjembatani gitu ya, dalam melakukan pengurangan pencemaran air. Ayat kedua, kemitraan. 19 pada ayat 1 ini dituangkan dalam bentuk perjanjian antar masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan. Pasal 162. Mohon maaf, di sini masih ada penjelasan ya. Pasal 161 ayat 1 nih. Yang dimaksud dengan badan usaha pada ini ya, pasal ini ayat 1 ini ya, berupa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan pencemar air. Nah, itu badan usaha di sini ya, pertama itu bisa jadi penanggung jawab usaha dan kegiatan yang menghasilkan air limbah, itu pertama. Yang kedua juga pihak lainnya gitu ya, yang melakukan kegiatan pengurangan pencemaran air. Pasal 162, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu air, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air, tata cara pemantauan mutu air, perhitungan status mutu air, penetapan mutu air sasaran, dan penyusunan, penetapan dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. B. Penyediaan sarana dan prasarana, tata cara pembuangan dan pemanfaatan air limbah, baku mutu air limbah, penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO. Sertifikat layak operasi ya, SLO. Persyaratan pemenuhan baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan wajib SPPL, standar kompetensi pengendalian pencemaran air, pemantauan mutu air limbah, tata cara pelaporan, sistem informasi, dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air. C. Tata cara penanggulangan pencemaran air. D. Tata cara pemulihan mutu air. Dan E. Tata cara pelaksanaan kemitraan. Sebagaimana maksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 161 diatur dalam peraturan menteri. Jadi ada peraturan menteri ya untuk masing-masing poin ini ya. Masing-masing ketentuan ini ada peraturan menterinya sendiri, permennya sendiri nih. Penjelasan untuk pasal 160 tidak ada, sudah cukup jelas, dan ini di bawah kita sudah masuk ke bab 4 ya, bab selanjutnya. Berarti ini adalah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.